Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sambat, Sambatan Pelajar. Halo Sobat Sambat. Kenalin aku Nabila Cal ya. Dan aku Audrey Naila. Biasa dipanggil Audrey. Gimana nih Cal kabarnya hari ini? Baik banget dong. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih baik juga. Kalau kalian gimana nih Sobat Sambat kabarnya setelah lebaran? Pasti pada seneng gak sih Dre? Kan dapat THR. Waduh, berapa itu THR-nya? Karena lebarannya udah selesai nih, berarti kita sekarang waktunya apa Dre? Waktunya kembali ke realita. Betul, kembali ke rutinitas awal yaitu Sekolah. Nah, Dre, ngomongin sekolah nih, kita kan sekarang udah kelas 11, benar, terus juga benar. udah semester 2, terus sekarang juga naik ke kelas 12 ya di sini. Iya. Kamu udah ada gambaran buat mau kuliah kemana gitu? Wah, kalau itu sih udah sih. Aku mau lanjut kuliah di Institut Teknologi 11 November atau biasa disebut ITS. Wow, keren banget ya, mau jadi mbak-mbak teknik. Iya dong, bener 100 buat kamu. Kalau kamu mau lanjut kemana? Aku sih tertarik buat ke Universitas Brawijaya atau biasanya disingkat UP. Wah, enak tuh Dek Malang, nggak kayak Dek sini Iya panas. dong, dingin. BTW kamu ngambil jurusan apa di ITS? Aku mau ngambil statistika, aku tuh cinta banget sama yang namanya MTK. Keren ya, ini biasanya benci MTK dia cinta nih. Kalau kamu sendiri mau ngambil jurusan apa? Aku niatnya di UB tuh mau ambil psikologi biar bisa menolong orang. Wow, keren banget. Nanti boleh nggak aku kalau kontrol, kalau misalnya aku stres gitu terus kontrolnya ke kamu? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Biar 270 triliun. Bu, yo angel. Iya, ngomongin soal kuliah nih, pasti nggak jauh-jauh nggak sih dari yang namanya tuh skripsi, bener nggak? Iya bener banget. Kamu takut gak sih sama skripsi? Kan ya dengar-dengar itu katanya skripsi itu susah banget. Terus ya belum lagi kalau katanya dosennya tuh susah buat diajak bimbingan. Serem Wah, gak sih? iya serem banget nggak sih? Aku juga sering itu baca di Twitter atau di TikTok gitu kan, banyak yang mengeluh hal yang sama gitu ya. Iya, kalau sobat-sobat ada yang pernah ngalamin sendiri? Atau Atau misalnya gitu sobat-sobat pernah gitu stres gara-gara skripsi atau gimana gitu, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, tapi ya aku sempet baca deh sebuah berita online gitu, katanya skripsi itu mau dihapus. Oh ya? Kamu tuh dapat info dari mana? Aku tuh baca di berita online, judulnya tuh pro dan kontra penghapusan skripsi. Nah, diupload sama kompas.tv. Oh, kalau itu aku udah baca. Itu beneran skripsi mau dihapus. Terus kita nggak bakalan nulis skripsi dong. Bukan gitu dong. Kamu tuh mesti bacanya cuma headline-nya doang ya, nggak baca isinya. Ya, maaf ta. Terus gimana? Skripsinya tuh bukan dihapus ya, tapi cuma dijadikan opsi. Jadi bakal ada pilihan tugas akhir selain skripsi. Dan itu pun juga menyesuaikan dari universitas masing-masing. Oh alah, jadi gitu. Kalau kamu setuju nggak sama kebijakan ini? Kalau misalnya dihapusnya kayak gitu, dijadikan opsi, aku sih setuju sama kebijakan ini. Kalau kamu Aku juga setuju. Kalau pendapat kalian gimana Sobat Sambat? bisa tulis di kolom komentar ya. Cal, ngomong-ngomong nih, apa sih alasan kamu yang bikin kamu setuju sama kebijakan ini? Kalau aku sih setuju sama kebijakan ini karena yang pertama dengan dihapusnya kebijakan sulit skripsi ini tuh bisa ngurangin stres pada mahasiswa. Soalnya kadang tuh kan ada dosen yang kurang peduli sama bimbingan-bimbingan para mahasiswanya. Nah itu bisa jadi salah satu hambatan buat mahasiswa dalam ngerjain skripsi. Jadi mahasiswa tuh banyak ngerasa stres dan kurang termotivasi. Kalau kamu rasanya Oh apa? alah gitu ya ya ya. Kalau aku tuh gini, wait, aku mau benerin posisiku dulu. Ini nggak enak ya. Kita tuh tahu sendiri kan, universitas tuh ada banyak jurusannya. Kayak jurusan teknik, terus habis itu jurusan seni, DKV yang biasanya Iya, rame di TikTok kan. yang bikin nirmalan ya Iya, malah itu bukan itu ya. asik itu lihatnya. Terus habis itu ada kedokteran, sastra, dan lain sebagainya kan. Nah, kalau aku lihat-lihat nih ya, jurusan ini tuh kebagi jadi dua gitu. Kayak ada jurusan yang lebih fokus ke teori. Kayak mereka lebih fokus buat belajar teori atau lain sebagainya gitu kan. Kalau terus ada lagi jurusan-jurusan yang lebih ke praktek. Ya kayak DKV tadi bikin nirmana, gambar, lukis dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sini pun udah kelihatan nggak sih alasanku tuh apa? Nah, aku tuh berpendapat kalau misalnya skripsi tuh nggak bisa dijadikan
satu-satunya tugas akhir gitu loh. Oh, Jadi iya. masih bisa diganti sama yang lain. Kayak kamu bayangin deh, kamu jadi mahasiswa teknik yang biasanya tuh lebih ke praktek langsung proyek gitu ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba di akhir kamu diminta buat nulis skripsi. Mungkin ada mereka setelah praktek terus habis itu nulis laporan kegiatan gitu mungkin ada ya. Cuman beberapa dari mereka kan kayak nggak terbiasa dengan itu. Jadi kan agak susah. Jadi perlu effort lebih buat Iya, nulis bener skripsi banget. ya. Kecuali kalau misalnya jurusan yang emang udah teori dari awal, itu pun di antara Ah, mereka juga ada yang kesulitan nulis hmm. skripsi dan lain Iya, sebagainya bener-bener gitu. bener. Jadi menurutku bakal lebih bermanfaat kalau misalnya skripsi ini dijadikan opsi dan ada kayak opsi lain gitu loh selain skripsi kayak misalnya tugas kerja lapangan, proyek lapangan langsung gitu ya, atau misalnya magang dan lain sebagainya gitu. Alasan pertama kamu agak mirip ya sama alasan kedua aku. Wah, apa itu? Kalau menurut aku, dengan dihapusnya kewajiban nulis skripsi ini, siswa tuh jadi bisa lebih fokus ke pembelajaran aktif, kayak yang tadi kamu bilang, ke Iya proyek benar. Heeh. langsung, magang, dan Heeh. lain-lain. Dan hal itu tuh bakal lebih membantu mahasiswa buat tingkatin keterampilan praktis mereka buat menuhin kebutuhan pasar kerja di luar sana. Oh, jadi mereka bisa kenal sama dunia kerja Iya, gitu biar ya. mereka tuh terbiasa gitu. Bener bener bener. Nah, buat alasan kedua aku nih ya, sebenarnya tuh agak nyambung sama alasan pertama aku. Nah, Kita kebanyakan mahasiswa setelah kuliah itu kan langsung, nggak langsung sih, maksudnya lanjut ke masuk ke dunia kerja mm-mm. kan. Nah, tapi kalau misalnya mau langsung nikah ya itu pilihan masing-masing ya. Ya, itu ya Itu preferensi masing-masing ya ya kita nggak nggak. bisa dipaksa ya. Cuman kalau aku sendiri sih mau lanjut ke dunia kerja sebelum Betul, betul. akhirnya nanti nikah Iya, ya. benar-benar. Nah, kalau untuk masuk ke dunia kerja itu kan pasti butuh keterampilan ya. Kita Benar. butuh skill, basic skill atau misalnya skill yang spesialis kalau memang mau lanjut spesialis kan. Nah, sedangkan skripsi itu lebih fokus ke teori nggak sih Iya, iya, daripada keterampilan itu. betul. Nah, dunia kerja tuh butuh yang seimbang gitu Aha. antara teori dan keterampilan. Jadi menurutku agak kurang sih kalau misalnya fresh graduate itu mau langsung ke dunia kerja kayak ada yang belum dapat keterampilannya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya skripsi ini dijadikan opsi, itu bisa kayak membuat mereka belajar gimana sih keterampilan-keterampilan yang mau diasah buat masuk ke dunia kerja gitu. Benar-benar benar. Terus ya, aku tuh kan juga sempat baca dari jurnal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Mm-mm. yang nulis Afifah Khairunnisa dan Wah, kawan-kawan. iya apa itu? Mereka tuh kan ngelakuin kayak penelitian sosial gitu. Mm-mm. Terus 90% responden mereka Wow. tuh bilang kalau faktor psikologi itu berpengaruh terhadap penghambat penyelesaian skripsi. Hmm, Contohnya kayak stres, ya. tekan, depresi, dan lain-lain. Selain itu, faktor dominan lainnya juga terkendalanya jadwal bimbingan sama dosen. Oh, jadi kayak dosennya kebanyakan ini mungkin Jadwal. ya jadwal mungkin Iya. ya. Terus dari hasil penelitian itu tuh sebanyak 65% responden bilang bahwa referensi dan bimbingan dosen jadi faktor utama buat penyelesaian skripsi. Dan Hmm. hambatan lainnya yang berhubungan sama faktor bimbingan dosen itu kayak lamanya dosen koreksi naskah skripsi, terus mahasiswanya takut ketemu Iya, dosen, jadi makin lama iya, kehambat-kehambat terus gitu belum ya. lagi waktu luang buat bimbingannya tuh nggak ada, terus Iya. kontribusi dosennya yang masih kurang, terus bisa aja mahasiswa juga nggak paham sama masukan dosen dan Hmm. mereka juga malas ngelakuin bimbingannya Nah, iya tadi benar gitu. benar benar. Ya, emang sebanyak itu ya Iya. masalahnya itu. Nah, aku kemarin juga baca nih dari sebuah artikel yang dipublikasi sama kompas.id. Itu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Bapak Rohman Ahwan, itu bilang kalau mahasiswa itu dibagi jadi dua tipe. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada tipe ilmuwan. Hmm. Nah, kayak namanya ya, mahasiswa ini fokuslah masalah teori, Iya. metodologi, dan lain sebagainya kan. Nah, jadi mudah aja bagi mereka buat ngerjain skripsi ini. Oh Nah, ya. berkebalikan sama itu ada mahasiswa yang tipenya itu tipe praktisi, yang Oh. kurang kalau memahami teori itu. Nah, bagi mereka ngerjain skripsi itu kayak apa ya, susah gitu. Hmm. Bertele-tele terus terlalu terfokus sama teori-teori Hmm. karena mereka
maunya tuh langsung aja gitu Maunya loh. langsung Iya, blabla gitu ya. langsung gitu. Jadi untuk mahasiswa yang kayak gitu, misal ya vokasi itu kan, mereka tuh lebih relevan atau lebih nyambung. Benar-benar. Terus habis itu ya, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, Bapak Ali Ridho Barakbah, itu mengatakan pendapatnya yang dimuat dalam Detik Edu bahwa skripsi itu selama ini terlalu fokus pada kebaharuan proyek. Nah, padahal bakal lebih banyak manfaatnya kalau langsung menyelesaikan masalah temuan yang di lapangan. Jadi kayak apa ya? Skripsi itu kan kebaruan teori terus ya, kayak Ya. teorinya diperbarui gitu. Kalau menurut ini Bapak Direktur PENS ini itu katanya tuh terlalu terfokus gitu loh. Jadi banyak proyek-proyek yang sebenarnya tuh bisa dilanjutin tapi malah mangkrak kayak malah gantung gitu kan. Dan zamannya kita sekarang kan juga udah berubah ya. Kita udah di zaman modern yang udah banyak banget teori yang terbaharui dari tahun ke tahun gitu kan. Memang harus terus diperbarui. Cuman proyek-proyek lain itu jangan sampai yang mangkrak, yang sampai gantung gitu. Jadi harusnya terrealisasikan nggak sih Iya, sebelum nyari benar. pembaruan teori baru? Iya, benar-benar harus direalisasikan dulu gitu. Betul. Terus kalau aku ya ada baca lagi dari Lara Setiawati, mahasiswi Teknologi Rekayasa Internet di Berita Detik Edu, bilang kalau aturan baru gak wajib skripsi itu bisa berikan banyak manfaat buat terfleksibilitas mahasiswa buat ngembangin minat mereka. Ah, iya benar, 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 Jadi benar. mahasiswa tuh bisa ngembangin keterampilan di industri-industri saat ini. Jadi mereka bisa ngisi karyawan-karyawan gitu ya. Begitu juga ada aku baca lagi tuh dari Dimas Kurniawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di FITA CN Indonesia, yang bilang kalau tugas akhir mahasiswa berupa prototipe atau proyek langsung tuh bakal jadi wadah mahasiswa dalam berkreativitas. Jadi gak hanya sebatas skripsi aja. Ah, jadi skillnya mereka bisa lebih diasah gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa berkreativitas lebih luas lagi dan jadi expand knowledge. Nah, bagi mereka yang nggak suka banyak nulis, mereka bisa gunain skill komunikasi mereka lebih banyak daripada nulis gitu. Ya, jadi public speakingnya lebih diasah gitu ya. Emang public speaking di zaman sekarang itu bagus banget loh Sobat Samba. Jadi kalian terus tingkatin aja public speaking kalian karena itu bakal dibutuhin banget baik di SMA, baik di kuliah maupun di dunia kerja nanti itu public speaking itu bagus banget. Jadi kalian terus tingkatin itu ya. Tuh. Nah, itu make sense sih sama pembahasan kita sekarang kan. Nah, ini aku dapat lagi nih. Tadi kan aku bahas masalah keterampilan di dunia kerja ya. Nah, aku tuh baca dari sebuah penelitian yang judulnya itu tingkat kompetensi mahasiswa fresh graduate dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang ditulis oleh Khalid itu menyatakan bahwa ada beberapa soft skill yang harus dimiliki mahasiswa sebelum melamar kerja. Di antaranya tuh ada kepercayaan diri, integritas, kemampuan sosial, dan masih banyak lagi ya. Nah, sertifikasi pelatihan dan pengalaman kerja itu jadi nilai tambahan gitu loh. Jadi nilai plus buat HRD kan, kayak biar kita bisa kayak menarik minatnya HRD gitu loh, biar kita cepat diterima ya. Tapi sayangnya tuh fresh graduate sekarang tuh banyak yang belum punya hal itu. Bukan eman banget kan? Iya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang dari kuliah tuh udah magang atau mereka udah lanjut kerja gitu ya, udah nyambi gitu. Tapi kan Cuman nggak semua ya. iya, kebanyakan tuh ya masih fokus ke apa IPK-nya, ke kuliahnya, atau misalnya fokus ke organisasi mungkin ya, gitu. Sehingga memberikan opsi selain skripsi kayak magang itu bisa membuat mahasiswa itu dapat pengalaman dan keterampilan yang berguna di dunia kerja, dapat sertifikasi juga seperti yang aku bilang di awal tadi kan. Iya, biar nggak eman kan eman kalau misalnya udah kuliah 4 tahun, IPK udah bagus, kumlot, tapi kan dapat kerja kan eman ya, karena Iya, bener masa banget. cuma perkara nggak pernah magang tadi. Iya,
Apalagi juga kan sekarang tuh kayak banyak ya yang takut gitu loh sama buat masuk kerja. Mm-mm. Karena kan masuk kerja tuh banyak banget ya sertifikasinya kayak ya lihat aja sekarang itu banyak banget kan cara-cara buat masuk kerja yang ya harus good looking, nggak boleh terlalu tua. Itu Hmm. wah itu sumpah Pusing ya? pusing banget aku lihatnya itu kayak bayanginnya itu udah wah Wow. nggak kebayang nanti aku bakal gimana Iya, kan. bener banget sih. Nah, kalau dari tadi kan kita bahas pendapat pribadi kita yang pro Hmm. atau setuju dengan kebijakan penghapusan skripsi ini. Hmm. Nah, menurut sobat-sobat gimana nih? Nah, sobat-sobat coba komen di bawah ya, misalnya sobat-sobat setuju dengan pendapat kita tadi, atau misalnya sobat-sobat malah nggak setuju, atau misalnya ada yang perlu diperbaiki dari apa yang kita jelasin tadi, bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti ada nggak sih Dre yang kontra sama kebijakan ini tuh? Ya banyak sih, kemarin aku baca-baca di Twitter juga banyak yang nggak setuju dengan beberapa Hmm. alasan yang memang bisa diterima sih. Nih, hah, alasan bisa diterima itu ada Oh, banyak kan iya. kayak Menurut kamu alasannya apa tuh yang pertama? nah, kalau menurut aku ya dari yang aku lihat-lihat itu, salah satu manfaat skripsi itu kan bikin kita itu bisa menyampaikan pendapat kita Iya, dari benar-benar hasil benar. penelitian, kayak pendapat kita itu bisa dituliskan secara terperinci, terus terstruktur, terus berdasarkan bukti yang konkret juga kan, Benar dan banget. masih banyak lagi gitu kan. Nah, kalau skripsi nggak lagi wajib, beberapa orang itu berpendapat kalau manfaat ini tuh bakalan kayak kurang gitu loh didapatin sama mahasiswa karena ya kita jadi kayak misal kita langsung ke proyek langsung Mm-mm. kan itu kita ya nggak Mm-mm. menjalani proses skripsi gitu kan Ah. cuman hal itu menurutku ya Mm-mm. itu bisa diatasi dengan baik sih Menurut kamu di atasnya dengan cara apa coba? Kalau itu. ya kalau menurutku ya Mm-mm. mahasiswa tuh kan tugasnya tuh bukan cuma nulis skripsi ya Iya, iya sih. kayak ada juga tugas yang kayak nulis makalah atau nulis Hmm. laporan Ini kegiatan juga gitu sih, kan. ya Nah, benar. hal itu tuh juga bisa bantu buat Mm-mm. dapetin manfaat-manfaat yang udah aku bilang tadi. Nah, di dunia kerja pun kalau yang aku perhatiin dari lingkungan sekitar kayak mamaku, ayahku atau misalnya saudara-saudaraku di sekitar itu nyampein pendapat nggak melulu harus yang terstruktur gitu loh. Mm-mm. Kayak yang penting itu pendapat kita tuh jelas. Terus habis itu nggak bertele-tele. Dan yang paling penting adalah kita harus berani nyampein pendapat itu. Kayak tadi yang kamu bilang ya, Ya, public speaking tuh nomor satu, jadi harus bisa public speaking. benar. Makanya public speaking-nya diasah mulai dari sekarang. Ya, benar. Nih, kalau yang aku dari baca itu ya, menurut Hmm? aku kekurangan dari skripsi jadi opsi itu bisa menurunkan tingkat minat literasi mahasiswa. Hmm. Kan, secara ya, kalau misalnya skripsi ini dijadikan opsi itu pasti banyak yang milih buat proyek langsung atau magang dibanding skripsi. Bener, Ya karena kan? kan skripsinya sulit ya, Jadi bikin kan stres. iya, kalau praktek kan jadi lebih Iya lebih, simple ya iya lebih mungkin satset ya. gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh bisa bikin daya minat literasi mahasiswa tuh jadi turun. Mm-mm. Kalau yang aku baca di artikel Intro Realita itu, Apa tuh? kalau skripsi dihapus tuh bakal memperburuk fakta yang ada. Mm-mm. Faktanya apa? Ya kayak kita tahu di data UNESCO tuh kan indeks minat baca anak Indonesia tuh masih mencapai 0,001% atau 1 banding 1.000 orang yang punya minat baca serius gitu kan. Wah sedih banget ya Iya sedih dengernya. kan, karena tuh masih dikit Iya, banget. apalagi kayak kalah gitu kan sama negara-negara Mm-mm. tetangga. Tapi sebenarnya tuh itu juga nggak sepenuhnya bener sih menurut Mm-mm. aku. Jadi even kita milih magang atau proyek langsung tuh kita tetap bakal nyari referensi Nah, kan iya buat sih proyeknya. benar-benar benar Nggak nggak mungkin yang kita langsung praktek terjun langsung gitu. terjun gitu aja nggak mungkin. Iya Kan pasti kan? kita juga harus baca dasarnya harus gimana gimana dulu Mm-mm. gitu kan biar Iya nggak salah. nggak salah apa sih nama step, nggak salah cara juga. Benar-benar. Dan para mahasiswa kan meskipun milih
proyek langsungmu juga tetap nulis laporan kayak tadi kamu bilang. benar-benar. Jadi meskipun skripsi jadiin opsi, mahasiswa masih bakal tetap bisa ningkatin literasi mereka. Kan sekarang juga nggak harus baca buku secara fisik kan. Ya, kita nggak yang perlu ke perpustakaan setiap hari gitu kan. Meskipun emang buku cetak tuh lebih Oke lah. lebih oke lah ya. Ada sekarang yang namanya itu literasi digital. Nah, literasi digital yang di HP itu kan biasanya kita baca-baca di HP. Benar, Kita juga tiap hari kan scroll Twitter ya. Iya, itu itu udah juga literasi itu. Kalau lihat TikTok masuk nggak, Kak? Aduh, nggak tahu. Nah, sama ini enggak sih? Tata cara penulisan di Word. Oh Nah, iya, benar. Itu juga bakal kurang sih kalau misalnya mahasiswa tuh banyak yang milih buat langsung ke proyek langsung. Apalagi ya, aku sendiri tuh kalau di Word itu cuma tahu beberapa tools, kayak yang lain-lain itu yang ribet-ribet itu aku nggak tahu. Apalagi kita dapat proyek pelajaran. Iya. Pelajaran komputer itu cuma kelas 4 SD. Terus habis itu kelas 10 pun cuma kelas 10. Itu pun nggak ke laptop loh. Iya, kita cuma banyak teori. Kelas 11 ini udah nggak ada. Cuma ya balik lagi ya, ini tuh bisa diatasi kayak aku tadi bilang. Tugas kan nggak cuma skripsi doang. Ada tugas-tugas yang lain yang emang butuh Word juga. Terus bisa juga ditutup sama pelatihan tata cara menulis Word di makalah di Word atau nulis apa ya? Cara ilmiah. Itu atau di training, seminar dan lain sebagainya kan banyak ya sekarang acara kayak gitu kan. Jadi itu bisa bikin mahasiswa tetap buat dapat kemampuan itu nulis di Word, Google Doc atau lain-lain sebagainya lah itu. Aku cuma tahu 2 itu. Bener banget sih ya, Putri. Mungkin yang kita bahas hari ini cukup sampai di sini kali ya. Iya, nggak kerasa ya kan udah 20 menit lebih kita mendampingi kalian. Sedih sih, tapi Sedih gak banget. apa-apa. Nanti kita ketemu lagi di bahasan podcast lainnya. Benar-benar. Tapi bentar nih sobat-sobat. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang salah dengan apa yang kita omongin tadi, yang kita udah jelasin tadi, atau misalnya kalian malah ngerasa relate sama apa yang kita omongin tadi, semuanya bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bacain satu-satu. Percaya deh. Ya. Makasih banyak buat sobat-sobat yang udah dengerin dan nontonin kita dari awal tadi sampai sekarang. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kita mohon maaf sebesar-besarnya ya. Makasih sobat-sobat, jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.